Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini materi atau tema yang akan kita bahas, kita masih melanjutkan tema kemarin ya, yaitu tentang kelahiran baru. Nah, Bapak Saudara, kemarin sudah kita bahas ya, tentang kelahiran baru. Dan kita lihat apa sih sebenarnya janji Tuhan kepada orang-orang perjanjian baru. Karena ada perjanjian lama di mana Allah berjanji kepada orang-orang Israel pada perjanjian lama adalah 3 hal yang dijanjikan. Bangsa Israel mau dijadikan sebagai harta kesayangannya sendiri, miliknya sendiri, lalu dijadikan kerajaan imam, di mana seluruh penduduknya nanti adalah para imam yang siap untuk melayani bangsa-bangsa yang lain. Dan yang ketiga akan dijadikan bangsa yang kudus, bangsa yang spesial, ya. Nah, kudus, khusus di hadapan Allah. Tapi janji itu ternyata dibatalkan dengan ditandai Musa memecahkan 2 loh batu yang tak lain adalah isinya 10 hukum Allah yang sebenarnya untuk ya mengatur bangsa itu supaya menjadi bangsa yang punya aturan. Nah, lalu menurut Yeremia, menurut Yeskiel, lalu diteguhkan dalam kitab Ibrani, Tuhan berjanji di situ. Janjinya adalah Tuhan mau memberikan rohnya masuk ke dalam diri orang-orang yang percaya. Sehingga hukum itu tidak lagi ditulis di atas loh batu, tapi hukum-hukumnya sekarang ditulis di atas loh hati manusia. Sehingga setiap orang yang mengalami kelahiran baru, nanti pasti ada suara yang muncul di sini sebagai hukum ya yang mengatur siklus daripada kita, sehingga kita layak disebut sebagai anak Allah, yaitu orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Ya. Jadi yang ngomong dari dalam hatimu itu bukan kamu lagi. Tapi sekarang siapa? Dia yang masuk ke dalam hati kita ini. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita lanjutkan materi pelajaran kita ya. Bagaimana proses kelahiran baru itu terjadi ya. Nah, diawali dari sini. Kegagalan manusia pada masa perjanjian lama terjadi karena di dalam daging mereka tersimpan karakter pemberontak terhadap Allah. Semua yang dilahirkan dari daging selalu mempunyai karakter melawan Allah seperti itu. Nah, pertanyaannya, dari mana datangnya karakter melawan Allah itu? Ya. Nah, ternyata Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pemberontakan, manusia bersifat egois, dan roh pemberontak itu ada dalam semua daging manusia. Nah, Saudara, jadi orang-orang yang belum dilahirkan baru, sebenarnya mereka disebut keturunan Adam yang mewarisi karakteristik daripada Adam. Apa itu? Yaitu pemberontakan. Roh berontak. Berontak itu artinya nggak mau taat. Berontak itu artinya nggak mau nurut. Kalau nggak mau taat, nggak mau nurut, artinya dia tidak dipimpin oleh Allah. Dipimpin oleh kemauannya sendiri, dipimpin oleh kehendaknya sendiri. Bukan dipimpin oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang sebagai orang-orang perjanjian baru, ya, kita tahu sekarang, ya, ada satu hal yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ternyata untuk masuk dalam kerajaan Allah ini, untuk melihat, untuk mengalami kerajaan Allah ini, syaratnya sebenarnya cuma satu. Harus dimulai dengan mengalami kelahiran baru. Kita lihat ya, dalam Yohanes, maksud saya, ayat pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ayatnya cukup panjang, tapi
saya bacakan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti sejarahnya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Ya, jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata ya dengan tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Saudara, dari apa yang kita baca, kita melihat ya, ada satu peristiwa. Ya, ini bukan cerita. Ini realita. Betul-betul terjadi di zamannya Yesus. Yesus berjumpa atau ketemu dengan satu tokoh yang disebut yaitu Nikodemus. Nah, Nikodemus itu siapa? Nikodemus itu adalah ahli Taurat. Ya, ahli Taurat. Jadi antara Yesus ya dan Nikodemus itu umurnya berpautnya mungkin setengah ya. Karena kalau disebut ahli Taurat itu pasti di atas 50 tahun atau sekitar 60-an tahun ya. Karena dia, ya kalau sekarang udah gelarnya udah doktor gitu loh ya. Jadi sudah melalui satu pengalaman dan sebagainya, dan sudah teruji, terbukti dalam kesetiaannya melakukan hukum-hukum Taurat itu. Nah saudara, satu kali Nikodemus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus atau mencari Tuhan Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Lalu tanya, bagaimana memperoleh ya hidup yang kekal untuk masuk dalam kerajaan Allah itu. Saudara, lalu Yesus katakan begini, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anda perhatikan di sini ya, ketika Nikodemus ketemu Yesus itu, dia tidak menganggap remeh Yesus yang masih muda. Ketika berjumpa dengan Yesus, ini senior ini, orang yang sudah punya pengalaman yang disebut ahli Taurat ini, memanggil Yesus apa? Rabi. Atau guru. Ya. Nah, jadi memberikan apresiasi, memberikan pujian, betul? Tapi saudara, ketika orang yang telah memberikan pujian, apresiasi kepada Yesus ini bertanya, ya, jawaban Yesus itu kayaknya agak cuek, ya. Ya, jadi
Yesus itu saklek langsung terus terang kepada Nikodemus. Pokoknya, gitu, kalau saya pakai bahasa hariannya, pokoknya, gitu, kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah itu. Jadi seorang Nikodemus itu adalah orang yang meneliti tentang kerajaan itu. Tiap hari dia mendambakan, menginginkan, mengalami tentang kerajaan itu. Tetapi ketika dia mau masuk ke dalam kerajaan itu, ternyata ada satu syarat yang belum dialami oleh Nikodemus. Yaitu apa? Yang dikatakan Yesus tadi. Kalau kamu mau masuk, kalau kamu mau melihat, kalau kamu mau merasakan, syaratnya cuma satu. Kamu harus dilahirkan kembali. Sontak Nikodemus terkejut-kejut, kaget, saudara. Ya, apa maksudnya? Saya ini kan udah tua kayak begini. Gimana aku bisa balik ke rahim ibuku lalu keluar lagi? Kalau itu terjadi ya kasihan mami, lahirin yang segede begini. Tuh, ya, apalagi kalau maminya sudah meninggal, mau lahir dari mana lagi? Makanya Nikodemus bilang, gimana bisa? Tapi Yesus bilang, harus bisa. Itu sebuah persyaratan. Kenapa saudara? Yesus kekeh bahwa seseorang yang akan melihat, yang akan masuk, harus mengalami kelahiran kembali lebih dahulu. Saya perhatikan tadi ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jadi apa yang sumbernya dari daging, warisan daripada Adam itu, nggak bisa menunjang menjadi sebuah persyaratan untuk seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu. Untuk bisa masuk ke sana, harus born again, harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran kembali, itu harus dialami oleh mereka. Kalau tidak, nggak bisa. Nah, Bapak Saudara, jadi persyaratan untuk orang bisa melihat masuk dalam kerajaan surga sekarang adalah dengan cara dilahirkan kembali. Nah, saudara, muncul pertanyaan ini, saudara. Dengan cara bagaimana seseorang dapat memasuki dan melihat kerajaan Allah? Jawabannya ada di Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ini jawaban keluar dari mulutnya Tuhan Yesus yang punya kerajaan itu. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, ngintip saja, melihat saja, nggak bisa. Betul? Kadang-kadang kita berdoa, kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Liriknya kadang bunyi, Tuhan, aku mau merasakan hadiratmu, merasakan kuasamu, merasakan jamahanmu, merasakan lawatanmu. Bagaimana itu bisa saudara Anda alami? Semua itu boleh terjadi, itu areanya adalah di kerajaan surga itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Nah, kehendak Allah tentang apa yang kau inginkan. Kenapa banyak orang nggak mengalami kasih kuasa Allah yang begitu besar dalam kehidupan Anda? Karena ini saudara kuncinya. Jangan-jangan Anda menjadi orang Kristen, tapi belum masuk. Kalau belum lahir baru, agama Kristen ya nggak bisa membawa masuk seseorang ke dalam kerajaan surga. Yang bisa membawa masuk seseorang ke dalam kerajaan surga adalah harus mengalami satu proses yang namanya kelahiran kembali atau kelahiran baru tersebut. Nah, saudara, saya mau jelaskan sedikit bagaimana dan apa itu kelahiran kembali. Nah, kita lihat persamaannya. Persamaan apakah yang ada antara kelahiran cara daging dan kelahiran cara roh? Ya, ayat 6 tadi dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Nah, jadi ayatnya itu Yohanes 3:6 ya.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Nah, Saudara, kita tahu ya, bagaimana manusia atau daging itu bisa berkembang atau beranak pinak. Ya, ada laki-laki ya atau perempuan ya, seorang diri ya, walaupun dia cantiknya luar biasa ya, tapi kalau dia nggak ketemu laki-laki, dia nggak menikah ya, apakah dia bisa punya anak? Nggak bisa. Tadi dikatakan ya bahwa apa yang dilahirkan daging adalah daging. Daging ketemu daging, laki-laki perempuan itu ketemu dengan laki-laki, lalu bersatu menghasilkan daging yang baru. Muncullah anak. Ya, anak itu lahir menjadi daging yang baru. Dari apa? Dari perjumpaan, persatuan antara daging yang disebut perempuan dan daging yang disebut laki-laki itu. Lalu Saudara, secara roh bagaimana? Ya, manusia itu sebenarnya identitas sejatinya bukan tubuhnya, tapi rohnya. Amin. Rohnya. Nah, semua manusia yang punya tubuh ini, yang masih bisa hidup, pasti punya roh. Betul ya? Tapi kita tahu, roh manusia itu labil. Roh manusia itu gampang digoyahkan. Nggak stabil. Ya, cepat tergoyahkan, cepat terpengaruh. Ya, gampang jatuh dan sebagainya. Satu kali, Saudara, dia ketemu dengan satu roh yang perkasa, yaitu roh Tuhan sendiri. Lalu menyatu. Persatuan antara rohmu dengan roh Tuhan Yesus akan menghasilkan satu roh yang baru. Rohmu yang dulunya lemah, sekarang diinstal. Roh Yesus itu masuk, karakteristik daripada Yesus itu sekarang menjadi bagian di dalam rohmu, sehingga rohmu menjadi roh yang kuat, dan engkau akan mengalami hidup selalu di dalam berkemenangan terus. Kenapa? Karena rohmu jadi kuat. Karena apa? Karena roh Yesus menyatu dengan roh kita. Nah, Saudara, jadi persatuan antara Anda dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Anda bisa menyatu dengan Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus sendiri ya menyatakan keinginannya untuk memasuki hati seseorang. Itu ditulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Baca ya, lihat. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Perhatikan ayat ini. Ya, Yesus berteriak atau bicara atau ngomong. Lihat. Artinya apa? Dia sedang memanggil. Ya, lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Yesus berdiri di mana? Di depan pintu. Ya, Pak, kenapa Yesus nggak langsung masuk saja? Bukankah dia Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Bukankah dia berkuasa masuk ke dalam hatimu? Betul, ya, dia berkuasa. Sebenarnya dia bisa nggak langsung masuk tanpa ketuk-ketuk? Bisa saja. Tapi Saudara, ketika manusia diciptakan, ya, manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Di dalam diri manusia itu ditaruh namanya free will, kehendak. Ya. Jadi karena adanya sebuah kehendak di dalam diri manusia ini,
ketika Yesus mau intervensi masuk ke dalam diri manusia ini, walaupun dia berkuasa, walaupun dia bisa, dia tidak memaksa. Dia ketuk. Ketuk itu artinya memohon, betul? Memohon. Ya. Jadi kalau Anda ketuk pintu orang gitu ya, biasanya Anda sambil ngomong, bukan? Ngomong apa? Sekarang aneh ya, orang tuh kalau ngetok rumah saya itu kadang-kadang nih ya, ada beberapa orang yang datang kadang-kadang mau ngambil kunci sekretariat gitu ke rumah gitu ya. Dia ketok-ketok di pagar segala macam gitu, tek 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 tek. Ngomongnya bukan panggil saya, bukan permisi, ngomongnya apa? Paket, paket gitu loh. Terakhir Pak Anton, paket, lalu keluar, Anton. Sebenarnya saya tahu, artinya paket bukan dia jadi tukang paket, bukan pengantar paket, bukan gitu. Itu sebenarnya ganti kata spada, gitu, excuse me, atau apa lagi, punten, gitu, kula nuwun, permisi, gitu ya. Nah, tok-tok wow, ya itulah. Memohon, memberi kode, ya. Aku ada di depan pintu, aku mau masuk, gitu loh. Yesus bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu, sambil mengetuk, ya loh. Dia minta izin, ya, mau masuk ke dalam hati, ya, hati manusia yang diketuk oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, Yesus berdiri di muka pintu. Nah, coba saudara, bagi Anda nih yang katanya sudah pernah mengundang Yesus, saya mau tanya nih, semua di sini punya hati? Punya hati? Kalau enggak nanti tak beliin hati ayam kalau enggak punya. Semua punya hati di sini? Punya ya? Semua punya hati, betul ya? Punya hati, Pak Robin Simalung, ya, punya hati juga tuh, ya, punya hati, amin. Semua punya hati ya. Nah, yang punya hati, baik yang open camp maupun close camp, ya, coba nih, ya, ketika saya hitung ketiga, sekarang tunjuk pintu hatimu, ya. Tadi kan Yesus berdiri di muka pintu. Pintu apa? Pintu hati. Jadi hati itu punya pintu. Amin. Coba ya. Kita hitung 1, 2, 3 ya. Tunjuk pintu hatimu. 1, 2, 3. Oh. Nah, pasti ada yang pegang pikirannya, ya jidatnya, ada yang pegang hatinya, dadanya, dan gitu ya. Nah, saudara, kenapa orang kalau disuruh pegang pintu hatinya, nunjuk pintu hatinya, lalu dia pegang dadanya? Ya, ini romantis banget ya, kalau pacaran dulu loh. Ya, kalau mau lihat isi hatinya, belahlah dadaku, lihatlah isi hatiku. Wah, itu bahasanya orang laki kasmaran ya. Nah, saudara, pintu hati itu sebenarnya adalah mulut. Kok bisa mulut ya? Gini, kalau Anda punya unek-unek, tahu unek-unek? Unek-unek itu isi hati. Jadi di dalam hatimu ada sesuatu disebut isinya. Ya, unek-unek rasanya nggak enak, jengkel, marah, kadang-kadang kesel gitu ya. Lalu Anda ingin mengeluarkan isi hatimu, gimana caranya? Cari orang yang bisa dipercayai, lalu Anda mulai ngomong. Curcol, curcol ngomong kepada orang lain, itu mengeluarkan unek-unek atau mengeluarkan isi hati. Jadi keluarnya apa yang ada di dalam hatimu melalui apa? Melalui mulut. Nah, kalau keluarnya lewat mulut, masuknya juga lewat mulut juga. Nah, gimana cara Yesus bisa masuk? Caranya adalah buka mulut. Buka mulut itu artinya buka pintu. Amin. Buka pintu sambil bicara. Tuhan, aku dengar engkau berdiri di muka pintu. Engkau ingin masuk ke dalam hatiku. Silahkan Tuhan Yesus. Silahkan masuk ke dalam hatiku.
Ya, jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Kuasailah Tuhan hidupku ini. Perintah aku Tuhan, gitu ya. Nah, ketika Anda buka aksesnya, buka pintunya, Yesus masuk. Amin. Tapi kenapa banyak orang nggak menyadari Yesus itu ketuk-ketuk dan berdiri di muka pintu? Karena saudara, ketukan Tuhan Yesus itu bukan kayak perampok yang gedor-gedor gitu loh. Lembut, manis, suara Yesus memanggil engkau dan aku tuh ya, aku dan kau tuh ya. Nah, lembut, nyaris tak terdengar. Nah, ditambah lagi saudara, tergantung bahan materi dari daun pintunya itu. Kalau bahannya saudara ya, itu dari triplex saudara ya. Kan ada ya, rumah-rumah petak itu biasanya kan pintunya dari triplex itu. Itu kalau diketok itu walaupun cuma pelan, itu di dalam belum siapa sih itu gitu, gedor-gedor gitu. Padahal dia cuma ketok tuh. Kenapa? Bahan pintunya tipis. Kalau bahan pintunya dari kayu yang tebal, kayu jati sudah, atau dari besi, gitu, kayak gudang itu dari besi itu, diketok gedor-gedor di dalam nggak dengar saudara. Nah tergantung saudara, sensitivitas Anda. Hatimu itu terbuat dari apa? Hati yang keras atau hati yang lembut? Dalam janji Tuhan memberikan rohnya kepada kita, dalam Yeskiel dikatakan apa? Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan menjauhkan kepadamu hati yang keras. Betul ya? Hati keras itu nggak dengar diketok Tuhan. Betul ya? Tapi hati yang lembut, hati yang mau taat, hati yang menurut, itu gampang sekali dengar ketukan tuh Tuhan. Tuhan mengetuk, Tuhan mengetuk, Tuhan mengetuk. Jadi orang-orang yang sensitif itu ternyata adalah pintu hatinya itu adalah hati yang lembut. Bukan hati yang keras. Amin. Nah, saudara, setelah Anda mengundang Yesus masuk ke dalam hati Anda, jangan jadikan dia hanya sebagai tamu. Ingat nih, banyak orang sudah mengundang Yesus masuk dalam hatinya, tapi ya yang bertahta, tahta hatinya itu tetap diduduki oleh si gitu. Ego, ya. Egonya yang terlalu kuat, yang menduduki tahta hatinya itu. Jadi Yesus hanya sebagai tamu undangan saja. Jadi Yesusnya segala sesuatu ya tergantung yang punya rumah. Ya, tapi kalau Anda melihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 tadi, dikatakan gini, saudara, ya ayatnya, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan, perhatikan ya, setelah dia masuk, aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Nah, di sini yang ngajak makan siapa? Yang ngajak makan bukan yang mengundang Yesus masuk. Tapi yang mengajak makan justru Tuhan Yesus yang diundang masuk ke dalam hatinya tadi itu. Nah, saudara ya, umpama nih, gitu, saya pergi ke PIK 2, gitu, ke rumahnya Pak Yudi Nugroho, gitu, wah, ya. Ya, pada rumahnya Pak Yudi Nugroho ya. Nah kalau disuruh ke sana sendiri lagi saya mungkin nggak tahu lagi ya. Karena pada rumah bingung saya ya di PIK 2 itu. Google Map kadang-kadang nyasar-nyasar ya. Nah gitu ya. Nah saya pergi ke rumahnya Pak Yudi Nugroho ya. Lalu saya ketuk-ketuk pintu. Dibukakan sama Pak Yudi. Lalu bilang Pak Gideon, masuk. Ya, saya masuk. Setelah masuk, saudara, gitu ya, lalu saya duduk, gitu ya, kebetulan meja makannya juga di ruang tamu sana, ya, saya langsung bilang gini, Pak Yudi, ayo kita makan.
Ya. Mungkin Pak Yudi bingung. Ini Pak Gideon ini kayaknya nggak punya aturan ya. Yang punya rumah siapa? Kok ngajak makan? Lapar ya lapar lah. Gitu. Tapi ya punya etika sedikit lah. Tamu kok. Gitu. Harusnya yang ngajak makan siapa? Yang punya rumah. Ya. Tapi kenapa ayat tadi berkata, aku makan bersama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Inisiatifnya sekarang dari Yesus. Karena ketika seseorang mengundang Yesus masuk dalam hatinya, sekarang orang yang mengundang Yesus masuk dalam hati ini, sekarang mempersilahkan Yesus untuk menguasai dirinya. Engkau tuan rumahnya, sekarang aku adalah isi anggota daripada rumah itu. Ya. Sehingga siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah yang diberi otoritas tadi. Jadi setiap orang harus memberikan otoritas atas hidupnya kepada Tuhan Yesus yang Anda undang ke dalam hatimu. Amin. Nah, masuk bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai raja, sebagai Tuhan atas hidupmu. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, Tuhan, Lord, Bos, gitu ya, di dalam hidupmu. Dan izinkan juga, relakan dirimu untuk selalu diperintah oleh Tuhan. Walaupun itu dulu rumahmu, Anda punya hak atas hidupmu, tapi sekarang mulai untuk apa-apa saja, untuk menggunakan seluruh anggota tubuhmu, Anda harus nanya kepada Yesus sekarang. Ya, tanganku boleh nggak buat gambar orang? Tanya sama Yesus. Kira-kira Yesus bilang iya atau enggak? Enggak. Nah, matamu mau melihat apa, telingamu mau dengar apa, mulutmu mau bicara apa. Semua tanya Tuhan Yesus sekarang. Kenapa? Penyerahan otoritas ini sekarang membuat Anda tidak memiliki hak atas hidupmu lagi. Sekarang hidupmu ya dimiliki oleh Tuhan. Amin. Ini aku, semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Orang Kristen nyanyinya luar biasa, betul? Tapi faktanya luar biasa juga, amin. Nah, saya harap itu terjadi. Kenapa? Sekarang hidupku itu bukannya milikku lagi, tapi Kristus yang punya. Dia yang punya. Jadi orang-orang yang lahir baru mengundang Yesus masuk dalam hatinya, konsekuensi mengundang Yesus masuk dalam hatimu, Anda harus rela menyerahkan hak hidupmu kepada Yesus. Supaya apa? Dia bisa melakukan apa saja dengan leluasa atas hidupmu. Nah, saudara, sekarang saudara, ya, ketika Anda mengundang Yesus, ya, lalu katanya Yesus masuk ke dalam hati kita. Mungkin ada pertanyaan, saudara. Ya, bagaimana Kristus diam di dalam hati Anda? Ya, bagaimana Kristus diam di dalam hati Anda? Nah, kalau Anda sudah undang Yesus, lalu ada orang tanya, ya, saya lihat tadi kamu undang Yesus masuk dalam hatimu. Sekarang Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Kan diundang masuk ke dalam hati. Ya ada di dalam hati. Pertanyaannya nih sekarang. Ya, memang mekanismenya seperti itu. Kata siapa? Yesus itu ada di dalam hatimu. Kata siapa? Ya kata saya. Ya. Kata saya. Nah, Anda mungkin dikejar lagi pertanyaan. Kalau kata kamu, ya, kamu pernah bohong enggak?
Ya, kadang-kadang sering. Kadang-kadang sering gitu gitu. Ya, artinya apa? Pernah bohong atau suka bohong. Nah, kalau Anda ketemu orang yang suka bohong atau sering bohong, lalu dia ngomong, Anda 100% percaya nggak? Ya enggak, betul? Alasannya nggak terlalu kuat. Apakah benar Yesus sudah ada di hatimu? Kata siapa? Kata saya. Saya yang suka bohong. Saya yang masih suka ingkar janji dan sebagainya. Atau mungkin Anda bilang, kata pendeta yang khotbah itu. Pendeta juga manusia. Bisa juga nih ya. Nah, karena banyak hamba Tuhan juga yang main pelintir ayat dan sebagainya. Untuk memuaskan atau hanya untuk demi kemajuan pelayanannya saja. Tapi tidak ada di dalam pusat kehendak Allah. Belum tentu. Ya, itu juga nggak terlalu kuat untuk dasar mengakui bahwa Yesus masuk dalam hatimu, telah ada di dalam hatimu. Alasan yang kuat adalah Anda bisa berkata, Yesus sudah ada di dalam hatiku, itu oleh iman. Ya, oleh iman. Efesus pasal 3 ayat 17. Baca dia. Efesus 3 ayat 17, oleh imanmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Oleh iman. Iman itu apa? Iman timbul, iman muncul, iman terjadi, iman ada karena pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa? Apa kata Tuhan? Jadi bukan kata saya, bukan kata pendeta, Yesus ada di dalam hati saya. Kata Tuhan, kata firman. Firman yang mana? Firman Wahyu 3:20 bilang, Yesus yang berdiri di muka pintu itu mengetuk. Barang siapa membuka, Yesus pasti masuk. Yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan Anda. Yang ngomong firman. Yang ngomong Tuhan. Betul? Firman Tuhan bohong enggak? Enggak. Firman Tuhan itu adalah dasar yang kuat. Dasar yang teguh. Amin. Jadi kita punya keyakinan, percaya bahwa Yesus sudah ada di dalam hati saya. Kata firman, kata Tuhan. Kapan terjadinya? Ketika engkau mendengar, dia mengetuk pintumu dan engkau berinisiatif merespon dengan membuka pintu hatimu, mengundang dia masuk ke dalam hatimu, disitulah Yesus masuk. Lalu langkah berikutnya, setelah dia masuk, izinkan, relakan dirimu untuk diperintah. Jadikan dia bosmu, jadikan dia tuan atas hidupmu. Amin. Oke saudara, kita perhatikan ya. Efesus 3 ayat 16-17. Ini komplit ayatnya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Nah, jadi oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh iman, ya, oleh iman. Nah, saudara, sekarang dengan pengertian penjelasan seperti ini, kita nggak bimbang lagi, kita nggak ragu lagi, kita 100% yakin bahwa semua orang yang mengundang Yesus, sekarang Yesusnya sudah ada di dalam hati. Amin. Nah, nanti kalau Anda membimbing orang kelahiran baru, Anda bisa menjelaskan seperti ini. Supaya apa? Mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Yesusnya sekarang ada di dalam hatinya. Sehingga mereka pulang bisa menyanyi, Yesus dalam hati saya. Hati saya senang, oh hati saya senang. Hati saya senang, Yesus dalam hati saya. Hati saya senang, senang selamanya, ya. Nah, happy ya, happy ye.
Ya saja orang kalau dalam baru lahir baru, saudara, itu lagunya begitu ya. Happy, 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 happy. Kenapa kamu begitu sukacita luar biasa? Ya, orang yang mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, karena menyatu dengan Tuhan, sukacitanya luar biasa. Ya, mengalami jatuh cinta dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, nah saudara, ya, saya pernah lihat satu orang, saudara, ya, yaitu anaknya Pak Andreas, namanya Pak Yosia, itu dulu waktu kami masih suka doa di Cipaku, dia masih SMA. Gitu. Nah, terus pulang itu sambil teriak-teriak dengan lincahnya gitu, bilang gitu, Dad, gitu. Aku sedang jatuh cinta. Dipikir dapat pacar. Terus ditanya ini, masuk ke ruang doa, di situ ikut-ikut doa, terus kamu kok begitu girang, kenapa? Ditanya sama Pak Andreas. Bilang, aku jatuh cinta sama siapa? Sama Yesus. Saudara, ekspresinya itu luar biasa, saudara, sukacitanya. Dan saya menemukan sudah banyak orang-orang setelah dilahirkan baru itu kayak ya itu apa namanya, ngambang itu ya hidupnya itu. Bukan ngambang bimbang itu enggak. Kayak udah enggak nginjak tanah gitu loh, you know. Melayang gitu ya. Pokoknya apa-apa Tuhan, makan ingat Tuhan, tidur ingat Tuhan, ya cinta Tuhan luar biasa. Ke gereja itu seminggu kadang-kadang bisa 15 kali. Padahal seminggu cuma 7 hari. Dalam satu minggu, hari Minggu itu kadang-kadang bisa 4 kali ibadah, saudara. Saya menemukan, saudara, masa-masa seperti itu pernah kami alami. Cinta mula-mula dengan Tuhan, ya. Dari pagi sampai tengah malam, saudara. Pindah-pindah gereja, ya. Pernah tuh. Dengan beberapa orang yang sedang menyala-nyala dengan Tuhan. Kenapa? Karena sedang cinta dengan Tuhan. Kelahiran baru yang begitu luar biasa. Amin. Nah, saudara, Yesus yang telah masuk ke dalam hatimu itu ketika engkau undang, ketika Allah Bapa melihat engkau mengambil komitmen mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, makanya Bapak itu punya inisiatif supaya Yesusnya itu enggak keluar masuk. Ya, kelahiran baru Anda itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14, di dalam Dia juga kamu karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Nah, saudara, jadi apakah yang dilakukan oleh Allah Bapa ketika Anda menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda? Ya, tadi dikatakan di dalam Dia kamu dimeteraikan dan Roh Kudus itu akan menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara, sampai kapan meterai Roh Kudus itu akan berlaku? Sampai hari penyelamatan. Hari penyelamatan itu kapan sih? Hari kiamat. Itu masa akhir kerja Roh Kudus di muka bumi. Ingat nanti ya, pada waktu rapture, yang disebut kiamat atau rapture itu, nanti orang-orang kudus berserta Roh Kudus akan diangkat dari bumi. Meterainya itu berlaku sampai hari penyelamatan. Loh? Sampai hari kiamat atau rapture itu terjadi nanti itu. Artinya apa, saudara? Meterai itu kekal. Amin. Meterai itu kekal. Artinya setiap orang yang mengundang Yesus, Yesusnya masuk ke dalam hatinya, Yesusnya harusnya nggak pernah keluar dari hati orang itu, betul? Saya kadang-kadang heran, ada beberapa orang, saudara, setiap mendapat tantangan untuk kelahiran baru, mereka selalu maju menyodorkan kepalanya, lalu lahir baru lagi, lahir baru lagi, lahir baru lagi, lahir baru lagi. Anda lahir ke bumi itu berapa kali? Sekali cukup tuh. Ya.
Masa nanti ada bidan nanya lagi, siapa yang mau lahir gitu, tak tolong gitu. Lalu Anda bilang, aku mau lahir lagi. Nanti ada bidan lagi gitu, aku mau lahir lagi gitu ya. Nah, ya nggak bisa dong. Gitu. Lahir baru itu sekali, seumur hidup. Ya, seperti Anda lahir secara daging sekali, lahir kembali, lahir baru itu juga sekali. Makanya kalau ada orang-orang yang sudah yakin dia lahir baru, tapi pengertiannya belum dapat, saya bilang, kamu nggak usah lahir baru lagi. Kamu cukup terima pengertiannya dan lanjutkan dari apa yang pernah engkau lakukan di masa-masa itu dengan pengertian yang baru. Tapi kalau ada orang-orang yang bilang, Pak, kemarin itu kayaknya saya itu nggak nyadar. Saya hanya ikut-ikutan. Saya nggak sungguh-sungguh. Saya belum lahir baru. Kalau dia menyatakan seperti itu, ya saya bilang sekali lagi nggak apa-apa. Ya, sekali lagi dengan syarat ini serius. Ya, pertama dan terakhir, engkau lahir baru. Dan setelah itu engkau menjadi ciptaan baru, manusia baru di dalam Allah. Amin. Ya, jadi jangan obral. Semua orang, saya kadang-kadang banyak hamba Tuhan itu kan hanya pengen yang ditumpangi tangan berapa banyak gitu. Kalau orang ditantang lahir baru, kalau semua udah lahir baru ya sudah. Gitu. Nggak usah dipaksa-paksa. Kalau butuh dijelaskan hanya pengertiannya, jelasin aja, betul ya. Di situ loh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kan nangkep. Kalau Anda hanya butuh pengertiannya, tangkap pengertiannya. Lanjutkan kelahiran baru Anda. Kalau Anda belum lahir baru, ya, nanti Anda boleh datang nih, ya, ke seminar, onsite atau ke bengkel rohani. Dan nanti di situ Anda ngomong sama saya, Pak Gideon, saya kayaknya butuh dilahir barukan. Ya, nanti saya cek dulu, ya. Nah, nanti baru saya lakukan seperti itu. Tapi kalau sudah, khotbah saya, pelajaran malam hari ini cukup. Untuk apa? Bekal Anda melanjutkan kelahiran baru Anda. Amin. Jadi, Yesus yang Anda undang masuk dalam hati itu akan tinggal di dalam dirimu untuk selama-lamanya. Kalau Anda lahir baru terus, saudara. Setiap ada lagu gitu, mari masuk into my heart, come into my heart, ya. Masuk hatiku, ya. Padahal sudah undang Yesus masuk, dong. Ya, sudah masuk. Kalau Yesusnya, ya, mendengar orang yang sudah mengundang masuk, dan Yesusnya sudah masuk dalam hati, lalu dia ngomong, mari masuk, ya. Yesusnya mungkin bisikin Anda atau ngomong, masuk kemana, saya sudah di dalam, gitu ya. Jadi orang yang sudah lahir baru, yang yakin Yesusnya sudah di dalam hati, Anda nggak boleh nyanyi lagu itu. Itu lagu untuk menantang, ya, orang-orang yang belum Yesusnya masuk ke dalam hatinya, amin. Nah, kalau saya nyanyi sebagai hamba Tuhan lagu itu, kadang-kadang saya membimbing orang supaya orang mengikuti, bukan untuk saya, tapi untuk orang itu. Amin. Anggap ya. Jadi yang sudah lahir baru, yang yakin Yesusnya di dalam hati, Anda nggak boleh nyanyi lagi. Mari masuk, Nanti Anda akan mendengar Yesus mengatakan, masuk kemana, aku udah di dalam, Jangan nyanyi lagu lagi, gitu ya. Ya. Nah, sekarang Anda tinggal memberi otoritas Tuhan Yesusku yang ada di dalam hati saya. Jadi orang yang lahir baru, kalau doa tidak lagi menengadah ke atas, oh Tuhan, yang jauh non di sana, yang di surga jauh, gitu. Enggak. Dia pegang dadanya, lalu dia bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang ada di dalam hatiku. Betul ya? Dia sejauh doa. Enggak jauh dengan Anda, betul? Dia ada di sini. Nah, sekarang dia ada
di dalam Anda. Amin. Nah saudara, sekarang kita harus menghormati meterai Roh Kudus itu di dalam diri kita. Supaya apa? Meterai itu tidak tercabut. Nah, dan karena itu bagaimana sikap Anda terhadap Roh Kudus itu? Menghormati dan tidak membuat Roh Kudus berduka. Nah, Efesus 1:13-14 ya. Kapankah menurut Anda hari penyelamatan itu? Pada saat Allah menghakimi, pada hari penghakiman. Dan pada saat itu pula, barang siapa telah dilahirkan baru dan dapat mempertahankan hidup kudusnya sampai hari penghakiman, dapat diselamatkan, bisa rapture, tidak ketemu dengan antikris, masuk ke dalam apa? Kerajaan seribu tahun. Nah, saudara, sekarang kita membahas tentang meterainya ya, Roh Kudus. Apa bedanya pemberian Roh Kudus dari masa Perjanjian Lama dan pemberian Roh Kudus dalam masa Perjanjian Baru? Ya, dalam Perjanjian Lama, ya, Roh Kudus hanya sebagai pinjaman saja. Sedangkan pada Perjanjian Baru, Roh Kudus sekarang sebagai meterai di dalam hatimu. Bedanya itu. Jadi Roh Kudus itu sudah ada di Perjanjian Lama. Dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Roh Kudus. Ya, mengerami itu semuanya. Ya. Roh Kudus juga yang masuk ke Elia, Roh Kudus juga yang masuk ke Musa. Roh Kudus juga yang masuk ke Daud, Roh Kudus juga yang masuk ke Saul dalam urapan lo. Itu ya. Tapi nggak permanen, temporer. Ya. Tapi Roh Kudus yang masuk ke dalam hati orang-orang Perjanjian Baru sifatnya permanen, ya, nggak bisa batal, ya, nggak bisa keluar lagi, permanen, ya. Jadi untuk bukti keabsahan itu, ya, keabsahan. Nah, sampai kapan, saudara? Contoh begini, saudara, ya. Kalau Anda mungkin beli tanah, ya, lalu Anda panggil notaris, lalu bikin surat perjanjian. Apa yang dilakukan di situ? Penjual, pembeli, teken, ya. Nah, nanti ada 2 surat nih, ya, surat perjanjiannya itu, kadang-kadang ya. Nah, nanti, ya, yang dipegang oleh penjual, yaitu itu surat yang ada teken, ya, Anda di atas meterai. Nah, lalu dari sana yang Anda pegang itu ada teken meterai, surat, ya, tanda tangan di atas meterai dari orang itu. Ya, jadi ini bukti meterai itu loh, ya, keabsahannya. Sekarang meterai 10.000 ya. Nah, itu udah meterai itu meterai di atas meterai. Roh Kudus itu kayak meterai itu. Satu kali, saudara, Anda marah, ya, berantem, marah, ya, keluarga dan sebagainya, Anda ambil surat itu, lalu Anda cabut itu meterainya. Surat itu berlaku enggak? Enggak. Kenapa? Ketika Anda klaim, ya, Anda bawa pengadilan dan itu, ketika dilihat, ini surat apa kertas ya? Ini surat, Pak. Kayaknya bukan. Ini kertas biasa. Kalau surat perjanjian, pasti ada meterai yang dibubuhkan di situ. Kemana meterainya? Cabut. Nggak boleh dicabut, sudah. Kalau dicabut, itu perjanjiannya batal. Suratnya nggak jadi sah lagi. Apa artinya dicabut? Dicabut itu artinya Anda menghujat Roh Kudus. Ya, bedakan mendukakan dan menghujat. Apa bedanya, saudara? Kalau mendukakan itu kalau Anda nggak mengikuti nasihatnya, itu dinamakan mendukakan. Roh Kudusnya masih ada di dalam dirimu, tapi roh, ya, Anda nggak nurutin sampai akhirnya Roh Kudus diem. Tapi saudara, kalau menghujat itu sama seperti mencabut, mengusir, tidak mengakui lagi keberadaan Roh Kudus itu. Anda keluarkan dari diri Anda. Nah, di situ itu namanya menghujat Roh Kudus. Ada 2 dosa, ada dosa yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh
Kudus. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus itu jaminan. Meterai. Kalau disobek, kalau dihujat, saudara. Apa yang dijanjikan Allah dalam surat perjanjian itu, isinya tidak berlaku lagi bagi Anda. Amin. Hati-hati dengan Roh Kudus. Walaupun itu satu pribadi yang kelihatannya rela membantu Anda, tapi dia bukan seorang pembantu. Dia ada satu pribadi yang perlu Anda hormati, perlu Anda hargai sebagai jaminan, garansi dari setiap apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, lanjut dikit ya. Jadi bedanya orang yang sudah lahir baru dan yang belum lahir baru. Jadi mereka punya hati ya. Yang belum lahir baru, hatinya seperti ini. Yang ada di dalam, yang duduk di tahtanya namanya ego, egosentris. Yang sudah diperbaharui menjadi ciptaan baru, sekarang hatinya beda. Yang duduk di tahta sekarang Kristus. Sehingga hidupnya jadi kristosentris. Di sini nggak bilang gua mau, ya. Di sini ngomongnya gua mau. Tapi di sini Tuhan mau. Amin. Nah, bedakan. Kalau Anda masih suka bilang mau gue mau, itu berarti itu hati lama. Tapi kalau Tuhan yang mau melakukan kehendak Dia, jadilah kehendakmu, artinya Anda sudah memiliki hati yang baru. Nah, saudara, orang-orang yang mengalami kelahiran baru sekarang mereka boleh masuk dalam kerajaan anaknya. Mereka sekarang disebut sebagai anak Allah. Otomatis status sebagai anak Allah diberikan kepada mereka yang Yohanes 1:12 percaya dalam namanya, dan orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Perhatikan sini ya. Bukan diperanakkan dari daging, tapi diperanakkan oleh karena keinginan ya Allah sendiri, betul? Dari Allah. Lahir dari Allah. Nah, saudara, jadi sekarang Anda adalah anak Allah. Amin. Bangga nggak jadi anak Allah? Bangga. Amin. Lebih bangga jadi anak manusia siapapun juga. Ya. Nah, lanjut. Setelah Anda menerima Dia, maka Allah telah, Efesus 2:6, membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Selain diberi status sebagai anak Allah, sekarang Anda diberi posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anda tinggal di mana? Di surga. Amin. Keren mana? Tinggal di Bogor atau di surga? Keren mana? Keren di surga, bukan? Nah, jadi keren tinggal di surga. Makanya Anda kadang-kadang mungkin harus pengakuan iman. Siapa bilang saya orang dunia? Siapa bilang saya orang kampung? Siapa bilang saya orang Magetan? Saya orang surga. Nah, nanti sudah ada sesuatu yang besar. Kenapa? Mengakui jadi orang surga itu nanti imanmu akan jadi kuat. Ya. Nah, saudara, jadi anak Allah. Sekarang Anda warga negara kerajaan surga. Lalu apalagi saudara? Dampak daripada kelahiran baru. Ya, selain itu, ia juga menjadikan Anda sebagai Roma 8 ayat 17. Ahli waris. Nah, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika Anda menderita bersama-sama dengan Dia, supaya Anda juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Kita adalah ahli waris. Sehingga Anda bisa berdoa, Bapa kamu yang di surga, kami ucap syukur, aku punya Bapak yang kaya melimpah-limpah ruah. Apa yang Bapak punya adalah aku punya. Aku adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Nah, jadi hidupmu itu disuplai
oleh surga. Ya, Anda menjadi anak Allah, diberi posisi, status, tempat, ya, warga negara kerajaan surga. Sekarang hidupmu disuplai. Contoh ya, kalau ada ya duta Amerika yang di Indonesia, siapa yang gaji mereka? Bukan pemerintah Indonesia. Yang gaji mereka adalah negara Amerika. Gajinya apa? Bukan rupiah. Gajinya dolar. Ya, 1 banding berapa? 1 banding 2.000. Umpama saudara, di Indonesia itu sedang ya mengalami krisis ini dan itu dan sebagainya. Dia kena dampaknya enggak? Enggak. Gajinya enggak dipotong. Kenapa? Dia yang gaji Amerika. Itu keuntungan Anda. Jadi anak Allah, warga negara kerajaan surga, udah enggak ada? Sekarang Anda ahli warisnya, disuplai oleh surga. Dunia boleh resesi. Ya, orang yang sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru di dalam Allah, menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga, dunia boleh boleh resesi, ya loh. Tapi, ya loh, orang yang lahir baru sekarang tetap resepsi itu enggak, ya loh, pesta terus. Ya, nah, saudara, sekarang kita tahu, ya, orang yang lahir baru sekarang menjadi apa? Ciptaan baru. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Nah, 2 Korintus 5, 14-17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pengertiannya, pengertian apakah yang telah menyebabkan kasih Kristus menguasai Paulus? Dia menjadi ciptaan baru itu ya. Pertama, yang ditangkap Paulus, karena telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua, itu artinya mereka semua berstatus sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi pengertian baru nih. Pertama, sebagai ciptaan baru. Bahwa Kristus sudah mati. Jika satu orang telah mati, ya, artinya mereka semua berstatus sudah mati. Mati atas apa? Mati atas dunia ini. Nah, nanti pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang 5 macam baptisan. Setelah orang lahir baru, mereka akan melanjutkan dengan komitmennya untuk ya meninggalkan dunia ini, lalu ikut Yesus. Dengan cara apa? Dibaptis. Ya. Jadi baptis sama lahir baru itu hal yang berbeda. Ya. Nah, nanti saya jelaskan tentang baptisannya di materi ya berikutnya. Nah, sekarang kita lihat. Kita di dalam Tuhan menjadi ciptaan baru. Dan ini merupakan hal yang langka di kalangan orang-orang dunia. Coba Anda bandingkan dengan ucapan pengkhotbah. Dalam pengkhotbah 1:9 yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tetapi Alkitab berkata, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa yang lama? Yang sudah berlalu itu. Ya, yang lama apa? Cara hidup lama, yaitu untuk hidup untuk diri sendiri. Anda tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Anda punya gaya hidup yang baru. Apa yang baru?
yang sudah datang itu. Cara hidup baru yaitu hidup untuk Yesus yang menebus kita. Amin. Siapa di sini yang sudah tahu betul bahwa kita ini sekarang hidup, kalau ku hidup bagimu. Ya, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Ya. Hidup untuk Yesus. Mulai dari mana? Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidupmu. Amin. Setelah Anda ditebus oleh penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, kemurahan Allah, dan demi kemurahan Allah juga dikarunikan kepada Anda. Dan ini merupakan nasihat Paulus untuk Anda lakukan sekarang sebagai ibadah Anda yang sejati. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi setelah ditebus olehnya, sadarkah bahwa Anda bukan milik Anda sendiri? Miliknya Yesus. Sekarang, apakah rencana Allah sekarang dengan tubuhmu itu? Ya, 1 Korintus 6, 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau Anda beli ini ya, beli gosokan atau setrika itu dari toko elektronik, ya. Sebelum Anda beli, setrika atau gosokan itu punya siapa? Punyanya toko itu, betul ya. Tapi ketika Anda sudah bayar, transaksi selesai, Anda sudah bayar, setrika itu miliknya siapa? Milik Anda. Ya. Anda mau lempar, Anda mau buang atau bawa pulang, itu hak siapa? Hak Anda. Tapi selama sebelum Anda bayar, ya, ketika Anda senggol, ya loh, lalu jatuh, tergores atau pecah, pemiliknya marah nggak? Pemilik toko marah. Tapi ketika sudah Anda beli menjadi milik Anda, ketika jatuh gini, pemiliknya marah nggak? Enggak. Kenapa? Dia sudah nggak punya hak lagi. Ya, malah dia senang, pasti beli lagi nanti. Nah, kalau pecah dia pengen lagi yang baru gitu ya. Nah, saudara, jadi sekarang berikutnya hubungan dengan orang percaya yang lain, ya. Tuhan tidak mempergunakan Anda sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itu bisa Anda lihat di dalam 1 Petrus 2:5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Nah, saudara, persembahan apakah yang selayaknya senantiasa kita persembahkan sebagai korban syukur sehari-hari bagi Allah? Ibrani 13:15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Setiap hari Anda selalu berkata, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Nah, bagian terakhir, saudara. Sekarang, saudara, Anda dijadikan imamat yang baru. Rencana Allah dulu menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa imam, ya. Sekarang kita tahu Dia mau, rencana Allah semula untuk menjadikan ke-12 suku Israel sebagai imam-imam yang tugasnya melayani kehendak Allah, untuk menjadikan mereka utusan yang memberitakan anugerah Allah kepada bangsa-bangsa lain, telah gagal karena mereka menyembah berhala lembu emas. Imamat yang ditentukan bagi ke-12 suku Israel telah berubah menjadi imamat Lewi saja, karena hanya kaum Lewi yang tidak ikut menyembah berhala. Kini rencana Allah untuk memiliki imam-imam itu diteruskannya dengan mengangkat anak-anak Allah sebagai imam-imam perjanjian baru. Tahu ayatnya?
Nah, ini sekaligus ayat penutup malam hari ini. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Kita adalah dipilih oleh Tuhan. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipilih oleh Tuhan. Dilahir barukan. Ya, jadi anak Allah. Jadi ahli waris. Warga negara kerajaan surga. Sekarang ada tugas yang harus kita kerjakan. Kita diangkat juga jadi imamnya Allah. Imam perjanjian baru. Ya. Imam perjanjian baru. Wah, keren, ya. Nanti di sini ya ada Imam Irianto. Wah, ya. Ya, bukan hanya karena dia kepala keluarga, imam keluarga, tapi betul-betul ya menjadi imamnya Allah untuk tugas ya yang diberikan oleh Allah ya. Ada Imam Beni Ghazali. Oh, selain jadi dokter gitu ya, dia juga tahu tugasnya sebagai imam. Amin. Nah, Imam Edi Semarang. Wah, keren gitu ya. Ini orang-orang yang sudah ngerti yang sudah lahir baru ini. Anda adalah imam. Amin. Nah, ada Imam Nur Haida, gitu. Cepu. Punya tugas di daerah Cepu sebagai imam. Di mana Anda ditempatkan, Anda imam atas kota itu, amin. Nah, jadi bukan kebetulan Anda nyangkut di Cepu itu. Ya, udah ketemu berapa puluh juta tahun yang lalu ya. Kita KPP di Cepu sama Pak Irawan tuh ya. Nah, sampai hari ini ada tugas ya. Jadi diberikan tugas ini di mana Anda ditempatkan. Anda diangkat oleh Tuhan jadi imam. Ya, kalau Anda setuju jadi imam, artinya Anda adalah hamba Allah yang melakukan tugas-tugasnya Allah. Ya, Bumila juga gitu. Imam di Solo. Nah, sekitar Paragon. Iya dong, gitu. Bukan hanya buka konter di sana ya. Nah, ayo. Imam juga nih. Keren. Nah, siapa lagi? Ini yang saya tahu rumah-rumahnya aja. Nah, Bu Asni begitu, imam ya di mana itu? Kelapa Gading gitu ya. Nah, imam ya. Oke, ya. Kalau tunjuk satu-satu nggak selesai ya. Oke, Saudara. Jadi tentang kelahiran baru sudah selesai. Saya sudah tuntaskan tas. Sekarang tinggal Bapak Saudara ya yang belum mengalami kelahiran baru, butuh dilahirkan baru. Silahkan ya. Anda boleh ambil keputusan. Kalau Anda sudah mengalami semuanya ya sampai di situ dan Anda sekarang mau terbeban untuk melahirkan baru banyak orang, ya, Anda bisa pakai cara yang seperti pelajaran-pelajaran kita ini, ya. Dan nanti kalau butuh saran, ya ketika Anda sedang melahirkan baru punya kendala ini dan itu, Anda boleh konseling, ya, minta, ya, arahan dari kami dan nanti akan kami bimbing, Bapak Saudara. Oke, Bapak Saudara, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.